Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah Bu, sehat. Oke. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih. Tadi kan kalian ngechat Ibu ya di WA, ngasih link Zoom itu. Sebenarnya kalian ini mau konseling atau gimana? Iya Bu, mau konseling, saya ada masalah Bu. Elia ada masalah sama Sama Putri Bu. Oh, gitu. Oke, karena ini kita mau konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kali ya sebelum kita memasuki proses kegiatannya. Oke, baik anak-anak, kita berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu mau tanya dulu ya sama kalian. Dari kalian di sini, apakah kalian semua pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu. Belum pernah ya. Oke, ini Ibu jelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling. Jadi konseling ini merupakan proses pemberian bantuan oleh seorang ahli, yaitu saya sendiri, guru BK atau konselor, yang diberikan kepada klien yang bermasalah. Seperti kalian berdua ini. Jadi kalian ini konseling sama Ibu sedang bermasalah ya? Iya Bu. Oke. Jadi semoga dengan konseling ini Ibu harapkan kalian berdua ini antara Elia dan Putri bisa saling memecahkan permasalahannya. Semoga antara Elia dan Putri tidak lagi ada keselisih pahaman, tidak lagi saling bermusuhan, bahasa gampangnya selek gitu ya. Kalian ini lagi selek. Tapi Ibu apresiasi banget sih sama kalian. Kalian mau konseling sama Ibu gitu. Dan ini kan hari Sabtu ya. Itu kalian mintanya konseling lewat Zoom aja, Bu, tadi gitu ya. Bagus. Karena biasanya jarang-jarang yang mau konseling sama Ibu. Biasanya harus Ibu yang panggil-panggil. Kadang-kadang kalian tuh kalau disuruh ke ruang BK udah takut duluan gitu. Padahal sebenarnya sih ya nggak akan dimarahin. Pasti kalau misalnya meminta kalian untuk ke ruang BK ya, ibu mau memberikan layanan seperti itu ya. Lalu tadi ibu sudah menyampaikan ya apa itu pengertian konseling. Yang selanjutnya ibu ingin menyampaikan asas yang akan kita pakai dalam proses konseling kita pada pagi hari ini ya. Itu yang pertama ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini yaitu salah satu asas yang ada dalam konseling, yaitu untuk kalau misalnya nanti kalian sedang bercerita permasalahan kalian, entah itu baik Elia ataupun Putri, nanti Ibu akan menjaga ya rahasia kalian itu. Apapun cerita kalian apapun itu Ibu akan Ibu jaga, tidak akan Ibu sebarluaskan, baik itu kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Jadi kalian nggak usah takut nih kalau misalnya nanti kalian lagi cerita gitu ya,
Terus kalian kayak takut gitu, sebenarnya rahasia tuh rahasia kita tuh aman gak sih sama Ibu Mira gitu? Aman banget, karena sebenarnya di BK ini kita menjaga ketat banget yang namanya asas kerahasiaan. Jadi kalian jangan nggak usah takut ya kalau nanti Ibu bakalan cerita lagi ke teman-teman kelas atau ke guru-guru lain, enggak kok, tenang aja. Apalagi kita sekarang virtual ya. Ya, asas kerahasiaan ini masalah yang kalian ceritakan ini hanya kita bertiga yang tahu. Elia, Putri, dan Ibu Mira. Seperti itu ya. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Tadi Ibu bilang ada 3 ya. Yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan. Jadi Ibu minta kalian tuh memang benar-benar secara terbuka, cerita permasalahan kalian secara terus terang, jujur ya. Ibu pengen kalian tuh jujur. Jadi pas kalian cerita itu tidak ada yang dikurang-kurangi atau bahkan dilebih-lebihkan gitu. Gunanya apa? Agar ibu tuh tahu, oh ternyata permasalahannya seperti ini. Kalau misalnya ada yang dikurang-kurangi atau masih kalian sembunyi-sembunyikan, buat apa dong kalian konseling sama ibu? Kan kalian konseling sama ibu ini memang tujuannya kalian pengen menceritakan keluh kesah yang kalian alami. Sebenarnya saya tuh begini-gini Bu, ada konflik sama ini. Nah, seperti itu ya. Kalian juga harus jujur nih. Artinya apa? Tidak boleh dilebih-lebihkan ya. Cerita temennya. Jadi kalau misalnya Elia cerita itu kok kayak keluar dari pembahasan gitu. Nah, Putri nggak terima kalau Elia ceritanya berlebih-lebihan, itu tidak boleh ya, itu tidak baik, itu sama aja dengan apa? Fitnah ya. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Seperti itu. Lalu yang ketiga, ada asas kenormatifan. Artinya itu norma itu kan aturan ya, aturan-aturan yang berlaku. Jadi walaupun kalian minta konseling sama ibu, akan ibu tetapkan peraturan-peraturannya. Tujuannya apa? Agar kalian ini tertib ya, tertib selama proses konseling. Artinya kita melakukan konseling ini secara santai, tidak tegang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Jadi ibu bisa benar-benar mengetahui ya, ibu bisa benar-benar memahami perasaan dan permasalahan atau keluh kesah yang kalian alami itu seperti apa sih gitu. Dalam asas kenormatifan ini kita juga tidak boleh ya yang namanya menyangkal pembicaraan temannya. Boleh menyangkal, tapi nanti di akhir ya, kita harus mendengarkan terlebih dahulu cerita temannya. Misalnya Elia lagi cerita nih, sebenarnya saya gini Bu. Lalu nanti Putri menyangkal karena kalian lagi musuhan nih kan ceritanya. Terus Putri nyangkal, oh enggak Bu, Ella enggak kayak gitu. Itu tidak boleh ya. Nanti akan ada waktunya ibu yang suruh Putri cerita gitu. Jadi ketika Elia cerita nanti, Putri tidak boleh menyangkal, begitupun sebaliknya. Ketika Putri bercerita tadi, Elia juga tidak boleh menyangkal ya. Karena kalian juga harus tertib dalam melakukan konseling ini. Seperti itu ya. Paham sampai asas ini? Paham, Bu. Oke, lalu karena kalian saling berselisih paham, kalian saling musuhan di sini ya. Ya kan benar tadi Elia bilang ada masalah sama Putri. Maka dalam layanan BK ini kita memiliki satu layanan yang cocok untuk kalian berdua ini, permasalahan kalian berdua ini yang sedang tidak memiliki kecocokan, yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi ini diberikan oleh saya sebagai guru BK atau konselor kepada para klien yang sedang berselisih. Kliennya ini bisa terdiri dari 2 orang atau lebih, seperti kalian ini, 2 pihak atau lebih gitu ya, yang sedang saling tidak menemukan kecocokan seperti bermusuhan, berkelahi, berselisih paham, seperti kalian berdua ini. Betul begitu ya? Lagi selek kan ceritanya? Iya, Bu. Oke. Lalu tujuan dari asas ini yaitu yang pertama, kita punya 2 tujuannya nih, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk menciptakan perubahan yang lebih positif dan kondusif di antara para klien, yaitu pihak-pihak yang berselisih. Lalu tujuan khususnya yaitu untuk memfokuskan pada perubahan atas kondisi awal menjadi kondisi yang baru dalam hubungan antara
pihak-pihak yang bermasalah. Jadi kondisi awal ini misalnya yang dari tadinya Elia sama Putri lagi berantem gitu ya, akhirnya bisa berubah menjadi kondisi baru, bisa saling memaafkan, bisa saling um, memahami temannya satu sama lain, ya tidak ada lagi yang namanya selisih paham, sudah benar-benar saling memaafkan secara ikhlas, seperti itu ya. Oke, apakah sudah paham mengenai penjelasan yang Ibu berikan tadi? Ada pengertian, ada asas, ada jenis layanan yang akan kita pakai, dan ada tujuan layanan. Artinya kalian sudah paham ya, tujuan konseling kalian ini agar kalian dapat merubah perilaku kalian menjadi lebih baik. Apakah sudah paham sampai sini? Paham, Bu. Sudah, Ibu. Paham ya? Oke, baik. Oke, langsung kalau kayak gitu kita langsung mulai kegiatannya aja ya. Boleh tadi coba Elia katanya punya masalah sama Putri ya. Boleh Elia ceritakan terlebih dahulu kronologis permasalahannya, lalu uh, Elia ceritakan secara detail, jujur, dan terus terang seperti yang Ibu minta tadi. Silakan pada Elia. Baik, Bu. Jadi itu masalahnya karena kemarin pas pulang sekolah, kebetulan saya pulang terakhir gitu. Saya kira kan di kelas sudah pada kosong, ternyata masih ada Putri juga, Bu, yang belum pulang. Di situ emang hanya ada Putri doang yang dekat meja saya, karena kan duduknya sebangku sama saya. Di situ pas udah Putri pulang, tempat pensil saya kebuka, Bu. Di situ pulpen saya hilang, pulpen mahal saya yang hilang. Saya udah yakin banget sih, Bu, kalau Putri yang ngambil, karena akhir-akhir ini tuh Putri minjem pulpen saya mulu, terus jarang dibalikin. Jadi udah pasti banget deh, Bu, Putri yang ngambil, karena dia udah kebiasaan, Bu, minjem-minjem tanpa balikin barang saya. Oke, tenang dulu ya Elia. Ibu paham perasaan Elia. Pasti Elia kesel, sedih, dan marah karena pulpen yang Elia rasa mahal untuk membelinya itu hilang begitu saja. Lalu Ibu mau nanya sama Putri, bagaimana tanggapannya Putri? Apakah benar Putri yang mengambil pulpennya Elia atau bagaimana cerita yang sebenarnya? Baik, Bu. Sebenarnya cerita yang Elia ceritain tadi itu salah. Jadi memang kebetulan akhir-akhir ini saya suka pinjam pulpen Elia dan lupa untuk mengembalikan. Nah, cuma untuk kronologi pada peristiwa tersebut, kebetulan saya nggak pernah ngambil pulpen Elia tanpa seizin Elia, dan saya pada waktu itu memang dekat meja Elia karena memang kita satu bangku, dan kebetulan buku saya lagi jatuh bertepatan di bawah meja Elia. Jadi saya pun nggak ngeh kalau misalnya tempat pensil Elia itu kebuka, apalagi sampai ada pulpen yang ternyata hilang. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Tenang dulu ya Putri. Ibu paham atas perasaan Putri. Ibu juga Putri nggak terima ya intinya. Elia nuduh-nuduh Putri yang enggak, nuduh-nuduh Putri yang nyuri pulpennya Elia, seperti itu ya. Oke. Bagaimana nih Elia atas tanggapannya? Tadi Putri udah jelasin kalau Putri nggak ngambil pulpennya Elia, apakah bagaimana responnya Elia? Ya gimana, Bu? Tapi di kelas cuma dia doang. Pas banget kebetulan kan pulpennya hilang. Jadi saya yakin banget sih, Bu, Putri. Karena di situ cuma ada Putri doang sendirian. Oh gitu, jadi Elia masih yakinnya Putri nih yang itu ya, yang ambil pulpennya Elia. Iya, Bu. Oke, Ibu, saya kalian mau mau tahu tambahkan. nggak? Ibu, saya mau tambahkan. Karena setelah
saya buku saya jatuh, lalu pas saya mau pulang ternyata Elia sudah periksa tuh pulpennya hilang, dan nggak taunya kita juga ada keributan kecil yang itu bisa ngebuat saya ikutan marah juga karena keadaan kita lelah sekolah dan susah buat berpikir kepala dingin menyelesaikannya. Iya, baik. Jadi Putri pengennya permasalahan ini segera diselesaikan secara baik-baik supaya Elia nggak nuduh-nuduh Putri lagi. Seperti itu ya. Kalian tepat nih mau konseling sama ibu. Karena ibu mau tahu nggak sebenarnya tuh pulpennya Elia ada di mana? Tumben gitu ya. Kalian mau konseling, tapi tepat banget. Karena ibu sendiri yang nemuin pulpennya kemarin pas jam pulang sekolah. Jadi kan guru BK itu emang harus pulang lebih terakhir gitu kan. Karena kan guru BK harus ngecek kelas satu persatu tuh. Kelas ini udah bersih belum? Gimana? Masih ada sampah apa enggak? Apakah ada barang siswa yang ketinggalan? Kalau iya ada, tolong disimpan. Seperti itu. Nah, kemarin pas Ibu lewat kelasnya kalian tuh, kelas 9A, Ibu lihat tuh di depan pintu ada pulpen jatuh, pulpennya Elia. Kenapa Ibu ingat? Karena kan kemarin pas kita di kelas gitu ya, pas hari Senin kalau nggak salah kita kan bimbingan klasikal ya di kelas 9A. Ibu kan masuk tuh. Nah, terus Ibu sekilas lihat, oh ini yang namanya Elia. Elia lagi nulis materi pakai pulpen Sarasa itu kan, yang mahal itu kan. Nah, jadi dari di situ pas di depan pintu kelas 9A, wah ini pulpen Sarasa nih. Dan gitu jatuhnya dekat bangkunya Elia. Kan Elia duduknya sama Putri di paling depan kan, di dekat pintu. Jadi ibu tuh udah tahu, oh ini pasti punya Elia nih, anak 9A kemarin. Karena kan kebetulan ibu kemarin juga pinjam pulpennya Elia deh pas bimbingan klasikal itu buat ngisi absen. Gitu. Jadi sebenarnya itu pulpennya ibu yang simpan. Ibu simpen lagi, ibu taruh di kolong bangku, di kolong meja itu pulpennya Elia. Jadi ya emang gak kelihatan. Karena ibu juga pengen ngasih tahu nih, ini punya siapa, tapi ibu kayak lupa terus gitu loh. Ternyata itu pulpennya Elia. Jadi karena pulpen doang nih kalian selek gitu ya. Udah gitu tepat lagi, kalian konseling sama ibu tuh tepat banget gitu. Saya mau konseling ibu, kenapa tumben gitu, soalnya hari Sabtu ini ya, hari libur jam 9:30 pagi, kok ada murid yang mau konseling, apakah masalahnya urgent banget apa gimana? Ternyata cuma masalah pulpen, tapi nggak apa, kalian udah mau konseling sama ibu itu udah bagus banget, artinya kalian sudah mempercayai ibu sebagai guru BK yang baik di sekolah untuk curhat, seperti itu ya. Nah, karena ini kan cuma salah paham doang nih ya, Elia nanti hari Senin cek aja coba di kolong meja. Karena pas Jumat kemarin itu ibu yang nemuin pulpennya Elia. Ada deh tulisan, ada deh namanya, Elia Anggraini 9A. Itu ada, makanya ibu tahu kan mejanya Elia, yaudah ibu taruh aja tuh di kolong mejanya Elia. Nah, karena ini kan cuma kesalahpahaman, begitu kan cuma masalah sepele gara-gara pulpen, Elia nuduh Putri nggak terima, dituduh-tuduh sama Elia, Putri juga pengennya masalah ini cepet-cepet beres gitu ya, nggak pengen selek-selekan lagi, apalagi kan kalian sebangku ya, deket gitu kan, temen deket, ibu juga sering lihat kalian kalau ke kantin bareng, pulang bareng gitu ya, masa sih cuman gara-gara masalah sepele aja, cuman gara-gara pulpen kalian jadi berantem gitu ya. Buat Elia ya nggak boleh ya suzon sama teman, karena ini cuman kesalahpahaman. Elia hari Senin cek pulpen Elia di kolong meja, kalau nggak ada nanti nggak apa-apa, ibu yang ganti, nggak usah marah ke Putri karena Putri nggak ngelakuin apa-apa gitu, mungkin Elia-nya aja yang waktu itu teledor jatuh pulpennya atau gimana gitu ya.
kan bisa aja. Jadi kan nggak ada bukti otentiknya juga, bukti fisik Putri ngambil pulpennya Elia kan nggak ada juga. Yang Elia tahu cuman akhir-akhir ini, oh dia sering minjem pulpen Elia, berarti dia nih yang ngambil. Yang nggak bisa begitu. Kita itu harus memiliki buktinya dulu gitu loh maksud Ibu. Jadi Elia nggak boleh namanya berprasangka buruk kepada temennya, karena kan kita Islam ya di sini, Muslim kan. Yang namanya berprasangka buruk itu kan tidak baik, ya. Di dalam agama juga melarang. Terus kalian juga di sini harus saling bermaaf-maafan. Masa iya sih kan Nabi Muhammad aja udah dizolimin berkali-kali, ya dia tetap maafin umatnya. Masa sih kita sebagai pengikutnya gitu ya tidak bisa saling memaafkan, apalagi cuma gara-gara masalah pulpen, Elianya kesel, terus nuduh-nuduh Putri nggak terima. Dan nanti masalahnya malah jadi merembet kemana-mana loh. Kalau masalah sepele seperti ini kalian perpanjang, nanti pasti masalahnya akan merembet lagi gitu. Pasti kalian tuh nanti ujungnya apa? Selek, berantem, geng-gengan. Ibu udah tahu banget anak-anak sini tuh pasti kayak gitu. Kalau misalnya cuman gara-gara masalah sepele, ibu udah sering nanganin kasus seperti itu. Akhirnya apa? Geng-gengan, yang satu ini, yang satu geng-gengan sama ini, yang satu geng-gengan sama ini. Nah, ibu nggak mau karena kalian kan ini masalahnya juga cuma masalah kecil gitu ya, cuman sebatas pulpen, dan itu udah Ibu Mira yang nemuin. Jadi Ibu pengen antara Elia dan Putri sekarang saling memaafkan, saling minta maaf, terutama Elia terlebih dahulu. Ayo coba Elia, karena tadi udah nuduh-nuduh Putri, ngambil-ngambil pulpennya, nuduh-nuduh Putri pencuri gitu ya. Coba Elia minta maaf sama Putri terlebih dahulu. Silakan Elia. Baik, Bu. Saya sebelumnya minta maaf sama Putri karena udah salah paham kalau Elia kira Putri yang ngambil pulpen Elia. Jadi karena ini kesalahpahaman, Putri nggak ngambil pulpen Elia juga. Jadi di sini Elia minta maaf. Jadi tolong Putri kalau boleh maafin Elia. Dan juga kemarin juga masalah di kelas, Elia minta maaf karena masalah ini udah nuduh-nuduh Putri jadi kayak maling kayak gitu dan jadi nggak enak di kelas. Jadi Elia minta maaf ya Put. Ayo Iya, coba Putri ditanggapi. baik Bu. Iya Elia, sebelumnya Putri juga minta maaf karena udah udah buat kita jadi berantem karena reaksi Putri yang berlebihan. Terus juga permintaan maaf Elia juga udah diterima dan dimaafin oleh Putri. Oke, jadi kalian sudah saling bermaaf-maafan di sini ya. Ibu mau tanya dulu nih dari Elia, setelah konseling sama Ibu, bagaimana perasaannya? Apakah merasa lebih lega, lebih senang? Sekarang jadi tahu nih, oh ternyata bukan Putri yang ngambil bukan saya, ternyata atas keteledoran saya sendiri dan Ibu Mira yang nemuin. Coba Elia, bagaimana tanggapannya atas konseling ini? Alhamdulillah Bu udah lega karena kemarin karena pulpen ini tuh saya jadi apa tuh namanya sampai kepikiran sampai tidur tuh kepikiran karena tuh saya ini kan pulpennya lumayan mahal ya Bu. Jadi saya kalau punya pulpen ini tuh harus nabung dulu pakai uang jajan dan lumayan lama juga ngumpulin uangnya. Jadi pas hilang tuh kesel gitu terus apalagi tahu aduh teman sendiri malah si Putri lagi kayak gitu jadi kayak kesel banget tapi sekarang udah lega lah Bu udah ternyata Putri nggak kayak gitu nggak kayak yang Elia pikirin ternyata ini cuma salah paham jadi sekarang alhamdulillah udah lega Bu. Oke, alhamdulillah berarti udah lega ya Elia, udah merasa lebih senang karena terbukti bukan Putri yang ngambil, melainkan atas keteledoran Elia sendiri dan Ibu Mira sendiri yang nemuin. Baik, selanjutnya Putri, bagaimana
tanggapannya setelah konseling sama Ibu, apa yang dirasa, apakah sudah merasa lebih lega, lebih senang karena terbukti bukan Putri yang ngambil pulpennya Elia atau bagaimana? Silakan respon dan tanggapannya. Baik Ibu, dengan adanya konseling ini saya alhamdulillah juga merasa tenang dan senang juga tentunya. Saya tenang karena saya juga bisa menjelaskan dan Elia bisa menerima penjelasan dari saya. Saya juga senang karena dengan ada saling bermaaf-maafan, kita juga bisa kembali lagi berteman seperti hari-hari biasanya tanpa harus memikirkan prasangka buruk yang sudah pernah dialami hari sebelumnya dan diselesaikan saat ini. Baik, jadi antara Elia dan Putri setelah konseling sama Ibu Mira udah merasa lebih senang, lebih lega, sudah tidak ada lagi keselisih pahaman di antara kalian ya. Seperti itu. Karena Elia dan Putri sudah saling bermaafan ya, udah tahu kalau masalah kalian itu sepele ya, cuman gara-gara pulpen. Nah, Ibu nggak pengen kalian itu minta maafnya itu cuman di depan Ibu Mira aja nih. Ibu pengen kalian udah benar-benar saling maaf-maafan, udah benar-benar harus saling berdamai, main bareng ya kan. Kalian Ibu lihat suka ke kantin bareng, jajan bareng, berdua-duaan akrab gitu ya. Ibu aja kaget loh kalian berantem. Soalnya kan kalian di sekolah terkenal karena keakraban kalian kan, berdua-duaan terus kayak adik kakak kalau diledekin sama temen-temen seperti itu ya. Masa sih cuman gara-gara masalah pulpen gitu ya, kalian jadi berantem kan? Ya sayang lah, pertemanan kalian udah lama dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Masa sih harus berantem cuman gara-gara pulpen. Pertemanan kalian yang udah kalian jalin lama itu harus hancur cuma gara-gara salah pahaman. Nah, Ibu juga nggak pengen kalian cuma minta maafnya di depan Ibu Mira nih, karena percuma kalau kalian udah konseling sama Ibu tapi tetap aja kalian nanti masih ada rasa-rasa kesel dikit, masih ada rasa-rasa jengkel sama Putri, sama Elia gitu ya. Nah, Ibu nggak mau, karena kan konseling ini tujuannya apa? Tadi Ibu sudah jelaskan ya, agar kalian bisa merubah perilaku kalian menjadi lebih baik. Seperti itu ya. Jadi Ibu akan terus cross check, Ibu akan pantau kalian berdua, udah bener maafan apa kemarin cuman minta konseling sama Ibu Mira aja nih, gitu ya. Nah, Ibu nggak pengen kejadiannya seperti itu. Baik, karena Ibu rasa kalian sudah saling menemukan solusi permasalahan antara kalian, sudah saling menemukan titik terang atas permasalahan yang kalian hadapi, yang kalian alami tadi, masalah pulpennya Elia sudah terbukti bukan Putri yang mengambil, kalian juga sudah saling bermaaf-maafan di depan Ibu Mira ini dengan menggunakan konseling layanan mediasi. Ibu apresiasi banget sama kalian. Kalian udah mau gitu ya konseling sama Ibu atas permasalahan kalian. Karena kalau misalnya murid udah mau konseling berarti emang rasa kayaknya perlu nih bantuan BK seperti itu. Ya. Ibu rasa sih cukup ya pertemuan konseling kita pada pagi hari ini. Tenang aja Ibu akan melayani konseling terus kok, mau baik itu Zoom meeting seperti ini, virtual, ataupun kalau kalian datang ke ruang BK justru lebih baik. Karena Ibu ya kita bisa bertatap muka secara langsung lah. Karena kan ini hari libur ya, kalian minta konseling hari Sabtu. Sebenarnya sih kalian nggak apa-apa gitu kalau mau konseling datang ke ruang BK hari Senin, cerita ada apa. Tapi kalau kalian sekarang ini karena mungkin permasalahannya udah ngerembet kemana-mana, kalian berdua sudah tadi selek banget kayaknya, masih kesel si Elianya tadi ya ceritanya, masih agak kesel gitu, tapi kalian di akhir tadi sudah saling bermaaf-maafan, sudah bagus. Berarti kalian benar-benar memanfaatkan proses konseling ini untuk merubah perilaku kalian menjadi lebih baik. Baik, itu saja ya proses kegiatan konseling kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas apresiasi kalian. Ibu akhiri.
sampai di sini. Selamat liburan ya. Sabtu dan Minggu ada 2 hari itu waktu. Gunakan waktu libur kalian dengan baik. Istirahat, olahraga, makan makanan yang cukup, belajar juga ya. Tidak boleh lepas. Apalagi kalian kelas 9 ini sebentar lagi akan mau melaksanakan ujian nasional dan seperti itu ya, agar kalian bisa masuk ke SMA atau SMK favorit ya. Seperti itu. Ibu akhiri pertemuan konseling kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya Elia dan Putri, karena Ibu hanya melayani konseling secara virtual, tidak apa-apa. Kalau misalnya nanti kurang lagi, bisa ke ruang BK hari Senin. Jangan lupa Elia dicek ya pulpennya. Besok hari Senin di kolom meja pasti ada kok. Ibu akhiri pertemuan konseling kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat liburan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama anak-anak.